Oke, balik lagi di 1080 channel. Pada alur cerita film kali ini, saya akan meneruskan episode ke-7 dari alur cerita film Shooter. Sebelum masuk alur cerita filmnya, Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Dan mari kita masuk intro. Di awal film kita diperlihatkan tokoh utama dalam film ini, yaitu Bob Lee Swagger. Terlihat Bob sedang berada di sebuah perpustakaan, dan dia sedang mencari tahu perihal senjata Black King yang kemungkinan digunakan oleh penembak presiden. Kemudian Bob mendapatkan informasi bahwa akan ada event mengenai pameran senjata, dan di sana juga akan dipamerkan senjata yang Bob cari, yaitu Black King. Kemudian Bob juga mengirim sebuah email kepada istrinya. Akan tetapi, setelah istri Bob membaca email dari suaminya yaitu Bob Lee Swagger, istrinya tiba-tiba meninggalkan tabletnya di dapur. Sehingga email tersebut pun dibaca oleh adik iparnya. Dan adik iparnya mengetahui bahwa Bob masih hidup. Karena sebelumnya dia memang tidak mengetahui bahwa Bob memang masih hidup. Dan episode 7 pun dimulai. Terlihat di awal film, Jack Penn sedang mengunjungi temannya yang bernama Lonnie. Ternyata Lonnie adalah orang yang membebaskan Jack Penn dari kantor FBI. Dan Lonnie adalah atasan dari Jack Penn. Lonnie menyarankan Penn untuk pensiun dan berhenti bekerja kepadanya. Akan tetapi, Penn malah menekan Lonnie dan memeras Lonnie. Penn memerasnya dan meminta 10 juta dolar atau sekitar 198 miliar. Penn memeras Lonnie dengan sebuah video NXB yang ternyata selama ini video tersebut ada di tangan Jack Penn. Penn mendapatkan video itu setelah membunuh Dimitri, yaitu jurnalis yang menyelidiki kasus NXB. Dan terlihat di taman, Kapten John sedang menemui Hook. Hook meminta Kapten Johnson untuk membunuh temannya, yaitu Kolonel Singer, teman Kapten Johnson yang berada di barak militer, yang Kapten John meminta bantuannya agar dapat mengakses Annex B. Terlihat di tempat lain, Memphis sedang menemui seseorang yang bernama Casper. Memphis sedang mencari seorang jurnalis, yang Memphis yakini jurnalis itu mengetahui informasi mengenai Annex B. Scene berpindah ke sebuah acara pameran senjata. Di sana terlihat Bob menghadiri acara tersebut dan dia juga membawa Black King yang diberikan oleh O'Brien. Di sana Bob menemukan siapa pembunuh asli yang sudah menewaskan presiden. Dari sebuah video, orang yang berada di dalam video itu dapat menembak sasaran dengan tepat yang berjarak 1.500 feet. Selanjutnya Bob meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, sebelum Bob pergi dari sana, ada seseorang yang menyadari kehadiran Bob, sehingga Bob melakukan gerakan kecil yang memicu senjata yang dipegang oleh orang tersebut. Dan Bob melanjutkan perjalanan karena dia sudah menemukan penembak yang sesungguhnya. Sembari mengemudikan mobil, Bob menghubungi Memphis dan meminta Memphis untuk menemukan alamat Lon Scott, yaitu orang yang dicurigai telah menembak presiden. Di kantor FBI, Memphis dipanggil atasannya dan memberitahukan bahwa Bob terlihat di pameran senjata. Dan Bob membuat sedikit masalah, kemudian atasan Memphis memberitahukan kepada Memphis agar menyuruh Bob lebih berhati-hati. Dan di perjalanan, Bob diberhentikan oleh seorang polisi. Dan Bob langsung mengambil radio dari polisi tersebut dan merusak sepeda motornya. Kemudian di kantor FBI, Memphis mendapat kabar dari Casper mengenai Ordenko, yaitu seorang jurnalis yang menghilang setelah mencari berita mengenai Annex B. Kemudian Memphis meminta kepada Casper untuk mengatur video call nanti malam dengan si Ordenko. Kemudian terlihat di tempat pameran senjata yang Bob kunjungi pada tadi siang, di sana terlihat sedang dilakukan penyelidikan dan Kapten Johnson juga berada di sana. Kemudian di rumah Memphis, dia sedang video call dengan Ordenko. Akan tetapi,
Di tengah panggilan video itu, Ordenko memberitahu bahwa NXB adalah kejahatan besar karena menewaskan banyak wanita dan anak yang tidak bersalah. Akan tetapi, Ordenko pada waktu itu juga berhasil dibunuh dan Memphis melihat itu hingga membuat dia ketakutan. Kemudian di kantor FBI, adik ipar dari istri Bob sudah berada di sana dan berencana melaporkan keberadaan Bob yang dia yakini masih hidup. Terlihat di kantor Lon Scott, Bob sedang menemui resepsionis dan menyamar sebagai kurir. Di sana, Bob memberikan sebuah paket dan kemudian keluar dari gedung tersebut. Ternyata, di luar gedung Kapten Johnson sudah menunggu Bob dan mereka saling menodongkan senjata. Kapten John berkata dia akan membantu Bob, akan tetapi Bob menolaknya dan Kapten Johnson langsung pergi dari sana. Kemudian Bob melihat resepsionis yang tadi menerima paket dari Bob. Resepsionis itu terlihat pergi dengan membawa paket yang sudah diberikan Bob sehingga Bob langsung mengikuti resepsionis itu. Di rumah, istri Bob terlihat sangat marah dan mengancam adik iparnya atas laporan yang diberikan kepada FBI. Istri Bob berkata agar adik iparnya pergi keluar kota untuk beberapa bulan ke depan. Kemudian terlihat Bob tiba di sebuah rumah yang diyakini itu adalah tempat tinggal Lon Scott. Dan Bob mulai melakukan pengintaian ke rumah itu. Dan dia juga menghubungi Memphis untuk membantunya. Selanjutnya terlihat Memphis menemui atasannya untuk meminta kepada atasannya agar dirinya diskors. Kemudian terlihat juga Bob sedang menghubungi Lon Scott dari sambungan telepon kantor Lon Scott. Dan Bob berkata bahwa dirinya akan diburu oleh Bob. Dan episode 7 pun berakhir di sini.